Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiati Fatihah dari Prodi Teknik Pengolahan Migas PMAK Migas Cebu. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya tulis yang berjudul Optimasi Tebal Isolasi Heat Exchanger 240E 127 di unit MDO3 Log 3 PTXX. Selanjutnya pendahuluan. Di sini Heat Exchanger 240E 127 merupakan salah satu peralatan pada unit Max Dewaxing Unit atau MDU Log 3 yang berfungsi sebagai alat penukar panas pada seksi recovery dewaxed oil atau DO mix. Dengan menggunakan media pemanas berupa hot oil dengan temperatur yang tinggi, mengingat kebutuhan akan energi dan harga energi yang semakin naik ke depannya, maka dalam pemanfaatan dan penggunaan akan kebutuhan energi harus dengan seefisien mungkin. Salah satu upaya untuk meminimalisir panas yang hilang sebagai efisiensi penggunaan energi adalah dengan pemasangan isolasi. Pemilihan isolasi yang tepat merupakan faktor yang sangat penting untuk menekan kos biaya dan mengurangi energi panas yang hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari isolasi. Isolasi sendiri merupakan suatu bahan pelapis yang hampir digunakan pada setiap peralatan pada industri perminyakan dan digunakan untuk menghambat atau meminimalkan panas yang hilang ke lingkungan. Isolasi juga berguna untuk menjaga maupun mempertahankan suhu operasi agar tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan sekitar. Dengan adanya isolasi, diharapkan dapat meminimalkan panas yang keluar dan panas yang masuk. Kemudian untuk material isolasi yang biasanya tersedia di pasaran umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk serat atau fibros, bentuk butiran atau granular, dan kemudian bentuk sel atau seluler. Selanjutnya tujuan pemasangan isolasi yang pertama mengurangi panas yang hilang maupun masuk, kemudian sebagai upaya konservasi energi, yang ketiga menghemat penggunaan bahan bakar, yang keempat mempertahankan keaktifan operasi peralatan, kemudian mempertahankan suhu yang dikehendaki. Untuk jenis isolasinya itu dibagi menjadi dua, yaitu isolasi panas dan isolasi dingin. Kemudian untuk material isolasi di sini ada mineral fiber, ada kalsium silikat, ada fiberglass, ada rock wool, asbestos foil, dan yang terakhir cellular glass. Kemudian untuk bentuk isolasi dibagi menjadi tiga, biasanya paper cover insulation, blanket isolation atau slope, dan wired mat. Untuk spesifikasi pemasangan isolasi, jarak antar pengikat, ward and blending jacketing, kemudian tebal dan panjang gelombang aluminium jaket, tipe dan tebal isolasi, tipikal detail pemasangan. Untuk syarat pemilihan isolasi sendiri, isolasi dipilih sesuai dengan range temperatur operasi peralatan, kemudian memiliki nilai thermal conductivity yang rendah, dan yang ketiga kuat dan tahan lama serta tidak mudah berubah bentuknya. Kemudian faktor yang diperhatikan dalam pemasangan isolasi sendiri, isolasi itu harus melekat dengan aman pada permukaan peralatan. Selanjutnya untuk sambungan-sambungan isolasi itu harus rapat dan tidak ada celah. Dan yang ketiga, isolasi harus dilindungi dari kontak benda lain. Untuk cara perawatan isolasi sendiri, jika isolasi rusak maka harus diganti isolasinya, dan jika penunjang isolasinya yang rusak maka juga harus diganti penunjang isolasinya itu secepat mungkin. Nah, selanjutnya metode penelitian adalah sebagai berikut. Untuk tempat penelitiannya, pelaksanaan penelitian dilaksanakan di PTXX. Untuk bahan dan alatnya itu berdasarkan referensi dari buku-buku maupun jurnal serta data-data dari DJS PTXX. Dan alat yang digunakan untuk membantu penelitian itu software berupa Excel. Untuk subjek penelitian, tahapan yang dilakukan dalam penentuan basis optimasi ada sebagai berikut. Untuk bahan bakunya dapat dilihat adalah sebagai berikut. Kemudian untuk spesifikasi produknya, produk yang dihasilkan dari unit MDO3 itu nantinya akan berupa dewaxed oil atau DO dan slag wax. Kemudian untuk lokasi penelitiannya di PTXX.
Selanjutnya untuk variabel penelitian, di sini terdapat dua macam variabel yang digunakan. Yang pertama variabel bebas, itu meliputi temperatur, thermal conductivity, dan emissivity. Untuk variabel terikatnya itu meliputi H balance, luas permukaan, dan total biaya. Untuk metode kerjanya dapat dilihat dari flowchart yang telah ditentukan, yaitu dimulai dari studi literatur, kemudian observasi dan pengambilan data di lapangan, dan dilakukan optimasi. Dari hasil perhitungan optimasi tersebut dapat didapatkan analisa hasil dan juga analisis ekonomi, dan yang terakhir dapat diambil kesimpulan dan saran. Dari perhitungan optimasi kali ini, yang pertama perhitungan H balance terlebih dahulu, untuk mencari nilai resistansinya, kemudian panas konduksinya, panas konveksinya, dan panas radiasinya, dan dapat didapatkan nilai H balance-nya. Kemudian untuk perhitungan luas permukaannya itu ada volume, mencari volume isolasi body heat exchanger, kemudian mencari volume isolasi cover heat exchanger, kemudian menentukan luas permukaan body heat exchanger, menentukan luas permukaan cover heat exchanger, dan dapat didapatkan total luas permukaan adalah sebagai berikut. Kemudian untuk tinjauan keekonomiannya itu menentukan biaya investasinya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian menentukan biaya annual cost of weight loss-nya dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan biaya total annual cost dari biaya investasi tambah biaya annual cost of weight loss. Untuk metode analisisnya, dari data yang telah dihitung dibandingkan dengan basic of design, lalu dioptimasi mencapai atau mendekati nilai basic of design, kemudian dihitung keekonomian yang dihasilkan dari optimasi tersebut. Selanjutnya untuk pembahasan, di sini ditambahkan diagram alir proses dari unit log 3 adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk data desain dari heat exchanger 240E127 dapat dilihat bahwa materialnya itu carbon steel. Untuk diameter inside dan offsetnya dapat dilihat nilainya. Kemudian untuk panjang dengan isolasinya adalah sebagai berikut, dan panjang tanpa isolasinya adalah sebagai berikut. Untuk temperatur desainnya itu 315 derajat Celcius. Untuk temperatur aktualnya 300 derajat Celcius, menggunakan tipe insulasi berupa mineral wool dengan ketebalan 3,5 inch dan covernya aluminium. Kemudian data material heat exchanger 240E127, di sini tertera nilai thermal conductivity-nya dan emissivity-nya untuk material dieselnya, dan di material insulasinya terdapat nilai thermal conductivity-nya juga sebesar 0,023. Kemudian untuk safety work temperatur maksimalnya itu sebesar 140 derajat Fahrenheit. Selanjutnya untuk data kondisi operasi, untuk di HE 240E127 ini untuk di setnya untuk temperatur inletnya sebesar 310 derajat Celcius, kemudian untuk temperatur outletnya 210 derajat Celcius. Kemudian untuk yang di chipsetnya temperatur inletnya sebesar 104 derajat Celcius dengan temperatur outletnya 204 derajat Celcius didapatkan, dan kemudian untuk temperatur udaranya 30 derajat Celcius. Dari hasil perhitungan H balance tanpa isolasi di sini didapatkan nilai resistansinya, kemudian nilai suhu luar isolasi, kemudian didapatkan nilai panas konduksi, panas konveksi, dan panas radiasinya. Setelah dapat didapatkan nilai Q in dan Q out nya. Kemudian dari hasil perhitungan H balance dengan isolasi jenis mineral wool, di sini dengan menggunakan rumus perhitungan yang sama, namun dengan ketebalan masing-masing
isolasi yang berbeda, dimulai dari ketebalan 1 inch hingga ketebalan 7,5 inch. Dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya dengan menggunakan hasil perhitungan Hatch-Waxman dengan menggunakan jenis isolasi yang lain, yaitu berupa kalsium silikate. Di sini juga dihitung dengan ketebalan yang berbeda, yang dimulai dari ketebalan 1 inch hingga ketebalan 7,5 inch. Maka dapat dapatkan hasil data sebagai berikut. Kemudian selanjutnya hasil perhitungan luas permukaan isolasi heat exchanger. Di sini dengan masing-masing ketebalan yang berbeda, yang dimulai dari ketebalan 1 inch hingga 7,5 inch, dapat didapatkan volumenya, volume body dan covernya, dan didapatkan total volumenya dari masing-masing ketebalan, dan juga didapatkan luas body dan luas covernya, dan didapatkan total luas dari masing-masing ketebalan isolasinya. Selanjutnya untuk tabel harga pengadaan isolasi, di sini untuk isolasi mineral wool dan kalsium silikate. Jadi untuk masing-masing ketebalan isolasi dimulai dari ketebalan 1 inch dan 7,5 inch ini, tiap-tiap harga isolasinya dan harga aluminium sheetnya itu berbeda. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya harga panas per BTU 1 TSRF ini sebesar 40,785 BTU. Untuk harga energinya 332,5 dolar per TSRF. Jika dikonversi di rupiah menjadi berikut, yang didapatkan sumbernya dari bagian pengadaan atau procurement PT XX. Untuk asumsi jam operasi dalam setahun itu 8.040 jam, dikarenakan terjadi 1 bulan TA per tahun. Dari perhitungan total biaya mineral wool dengan masing-masing ketebalan isolasi, maka dipilih tebal isolasi optimum pada ketebalan 2,5 inch dengan total biaya sebesar 226.295.000. Selanjutnya untuk perhitungan total biaya kalsium silikate, untuk tebal isolasi optimumnya dipilih pada ketebalan 3,5 inch dengan total biaya sebesar 199.267.000. Sekian. Dari grafik di sini ada grafik tebal isolasi optimum dengan isolasi mineral wool. Dari grafik di atas, untuk mineral wool memberikan kesimpulan bahwa ketebalan isolasi optimum pada tebal 2,5 inch dengan biaya total terendah dibandingkan ketebalan isolasi yang lain, yaitu sebesar 236.208.000. Untuk total biaya diperoleh dari penambahan nilai investasi di tahunan ditambah harga panas hilang selama jam operasi dalam setahun. Selanjutnya untuk yang grafik tebal isolasi optimum dengan kalsium silikate, dari grafik di atas menunjukkan bahwa diperoleh ketebalan isolasi optimumnya pada tebal 3,5 inch dengan biaya totalnya 209.041.000. Dari jurnal yang salah tulis dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan didapatkan ketebalan optimum untuk jenis isolasi mineral wool adalah sebesar 2,5 inch dan untuk jenis kalsium silikate adalah 3,5 inch. Untuk jenis isolasi mineral wool 2,5 inch dapat menghemat panas sebesar sekian. Jika dikonversikan itu maka menghemat 2.141.000 per tahun. Kemudian untuk jenis isolasi kalsium silikate 3,5 inch dapat menghemat panas sebesar sekian. Bila dikonversikan ke dalam bentuk uang maka akan menghemat 2.170.000 per tahun. Untuk isolasi yang optimal pada heat exchanger 240E127 ini menggunakan kalsium silikate dengan ketebalan 3,5 inch. Selanjutnya untuk pemasangan isolasi jenis mineral wool maupun kalsium silikate
tetap memberikan suasana kerja yang aman, karena untuk temperatur luar isolasinya itu masih di bawah temperatur safety works-nya yang sebesar 140 derajat Fahrenheit. Demikian yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.